Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kita tetap terus semangat belajar. Ini bil khusus room kita ini adalah untuk muslimah ya, karena kita belajar tentang fikih wanita. Dan video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang minimal dan maksimal masa haid, sekaligus dengan simulasinya, karena pengalaman saya beberapa kali dalam majelis taklim menjelaskan ke teman-teman atau kita membahas masalah fikih wanita bab haid ini, banyak sekali teman-teman yang masih kebingungan gitu. Artinya yang sebenarnya masa haid minimal itu seperti apa sih gitu, atau misalnya masa haid kurang dari 24 jam seperti apa sih simulasinya gitu. Banyak teman-teman yang masih menghadapi kebingungan gitu dalam masalah ini gitu ya. Ulama fuqaha kita sudah menetapkan bahwa rumus daripada masa haid itu adalah minimalnya itu adalah 24 jam sehari semalam, dan maksimalnya itu adalah 15 hari gitu ya. Nah, saya sedikit disclaimer dulu untuk teman-teman biar tidak bingung gitu ya, bahwa dalam setiap uraian saya itu saya lebih fokus menjelaskannya ke dalam mazhab Syafi'i, karena saya sendiri bermazhab Syafi'i gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang memang punya kasus permasalahan haidnya itu agak jelimet gitu, maka kita dalam mazhab Syafi'i itu sependek saya belajar gitu ya, dan sedikit banyaknya saya belajar dalam mazhab Syafi'i itu lebih mudah kita fahami gitu, seperti itu. Nah, dalam masalah bab haid ini ada dua klasifikasi untuk kita para wanita gitu ya. Klasifikasi pertama, ada wanita yang haidnya itu lancar gitu, artinya normal gitu, atau dalam bahasa fikihnya mu'tadah, dia normal haidnya. Normalnya itu dalam arti bukan normal itu tanggal berapa datang haidnya, tidak, tetapi berapa lama durasi haidnya, itu maksudnya normal itu. Ada yang 7 hari, ada yang 6 hari gitu, normal kan. Nah, dan ada klasifikasi kedua, artinya darah tidak normal, darah haid yang tidak normal, artinya terputus-putus gitu darah haidnya itu. Nah, nanti kita bahas ini. Artinya mungkin untuk part 1 kita ini kita bahas dulu yang bagaimana sih darah normal itu gitu kan. Darah haid yang normal yang keluar pada wanita itu seperti apa sih gitu. Karena kan ada dua klasifikasi yang harus kita bahas gitu. Namun sebelumnya kita fahami dulu rumus yang ulama fuqaha berikan kepada kita untuk muslimah, bahwa darah haid minimal itu ada adalah 24 jam sehari semalam, dan maksimalnya itu adalah 15 hari ya dalam mazhab Syafi'i. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa fahami ya setiap uraian saya, karena saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana banget, artinya mudah difahami. Saya lebih fokus ke menjelaskan bahasa yang tidak sulit-sulit gitu, nggak jelimet gitu. Karena saya sendiri dulu ketika belajar, kalau dosen saya atau mungkin nyai saya, kiai saya agak sedikit pakai bahasa yang jelimet gitu, susah difahami gitu, karena ini kan masalah fikih masalahnya. Jadi dan saya sendiri di sini berusaha untuk pakai bahasa sederhana. Artinya teman-teman bisa dan mudah memahami gitu ya, nggak ada bahasa aneh-aneh saya pakai gitu ya. Baik. Nah, masa minimal haid ini adalah 24 jam atau sehari semalam. Gimana sih Mi caranya kita ketahui 24 jam tuh, apakah harus sehari itu full darahnya keluar atau gimana gitu, atau bisa berhari-hari gitu. Nah, saya kasih simulasinya. Kalau full seharian nih 24 jam sehari semalam keluar, maka itu dikatakan haid ya.
Tapi kalau misalnya per hari gitu, misal contoh nih simulasinya, hari pertama itu yang keluar cuman 3 jam misalnya nih, 3 jam. Lalu hari kedua 3 jam juga. Hari ketiga dari jam 6 sampai jam 9 3 jam juga kan. Berarti kalau dikalkulasikan semua cuman ada 9 jam. Nah, berarti 9 jam ini kurang daripada masa minimal haid gitu loh simulasinya. Berarti yang selama 3 hari itu bukan haid. Apa dong? Itu namanya darah fasid, darah istihadah. Nah, kalau sudah terlanjur meninggalkan sholat ketika itu gitu ya, selama 3 hari itu, karena dia tidak tahu gitu bahwa itu ternyata bukan haid, padahal zohirnya dia lihat memang ada darah keluar gitu. Tapi karena tidak sesuai dengan apa namanya itu syaratnya minimal masa haid, maka bukan termasuk haid. Jadi yang 3 hari ninggalkan sholat tuh gimana? Mesti dikodok sholat itu. Wajib dikodok itu gitu. Lalu kalau simulasinya yang 24 jam misalnya termasuk darah haid itu seperti apa Umi? Nah itu yang tadi kan tidak termasuk darah haid itu. Misalnya hari ini full datang sehari semalam, maka itu haid kan? Atau misalnya hari ini datangnya cuman keluar darah itu cuman 10 jam gitu, 10 jam. Terus besoknya lagi 10 jam lagi gitu. Besoknya lagi ada sekitar 7 jam gitu. Jadi dikalkulasikan 3 hari itu ada berapa? 27 jam. Berarti selama 3 hari itu termasuk haid apa bukan? Itu termasuk haid. Karena sudah memenuhi syarat minimal masa haid. Yakni 24 jam atau sehari semalam. Gitu kan? Maka selama 3 hari itu haid itu. Teruslah berlanjut. Seperti itu ya simulasinya ya, biar mudah teman-teman pahami gitu ya. Nah nanti part 2-nya kita bahas masalah haid yang tidak lancar nanti ya. Nah maksudnya itu maksimal masa haidnya dan haid yang tidak lancar. Yang part 1 ini kita bahas masalah haid yang lancar dulu. Lancar datang haid itu atau dalam istilah fikihnya itu adalah mu'tadah. Artinya lancar itu ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, dan bahkan mentok ada 10 hari misalnya. Dan untuk kita mengetahui kita ini termasuk tipe wanita yang haidnya lancar itu, biasanya 3 kali haid itu kita sudah tahu, oh saya termasuk normal nih gitu, lancar. Artinya lancar di sini tuh durasi siklus haidnya itu lancar gitu. Durasinya itu bukan tanggal datang haid gitu ya, perlu diperhatikan teman-teman ya. Bukan tanggal datang haid tetapi durasinya itu. Artinya jumlah harinya itu ada yang 6 hari, 7 hari kayak gitu kan. Nah, kalau sudah seperti ini maka mudah sekali kita apa namanya menentukan gitu ya kapan berakhir haid kita gitu kan. Kalau kita termasuk tipe yang haidnya lancar gitu. Misalnya nih 7 hari, saya itu 7 hari itu sudah belas habis gitu. Artinya secara zahirnya itu memang sudah terputus darah itu dan tidak terlihat sama sekali gitu ya. Udah bersih, udah bening gitu. Maka saya wajib mandi saat itu. Bahkan kalau di hari keempat saja itu saya sudah putus itu darahnya, sudah bening sama sekali. Nggak perlu saya tunggu 7 hari gitu karena saya normal gitu. Nanti beda pembahasan kalau yang darahnya tidak normal, artinya darah yang terputus-putus. Nanti pembahasan kedua kita lanjutkan masalah darah yang terputus. Nah, kalau darah yang normal tadi ini gampang sekali gitu. Saya normalnya ya 7 hari gitu. Tetapi di hari keempat saja saya sudah selesai darahnya nih, udah putus, sudah terputus, udah nggak ada, udah bersih gitu. Maka di hari keempat itu saya harus mandi, nggak harus saya nunggu di hari ketujuh gitu. Insya Allah teman-teman pahami sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut ke part 2 tentang bagaimana sih darah yang terputus-putus.